Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan timbaan makna surah 2 ayat 218 dalam rangka bagaimana kita mewujudkan makna hijrah dalam kehidupan. Bahasan terakhir sudah sampai pada kata jahadu, dan jahadu yang lalu sudah dibahas tentang makna angka 68 yang terkandung pada jahadu. Yang 68 itu dipadat menjadi 14, tapi di dalamnya ada titik, maka merupakan perpaduan 14 dan 15. Langkah awal menuju langkah nyata dengan aktivitas seperti ini menjangkau rahmat Allah. Yang lalu bahasanya sudah sampai sini. Huruf jim, alif, ja itu berarti bersama hamba-hambaku, berarti secara terorganisasi berjamaah berbuat sebagaimana tanaman dengan pengorbanan terbesarnya sebagai ukuran, sesuai ukuran keadaannya dengan petunjuk Allah. Untuk itu perlu mengikatkan diri pada hukum-hukum Allah, utamanya bagi nafsu. Setiap kita mencari keridhaan yang tetap dari Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sebagai orang-orang yang sabar. Nanti akan disampaikan, dijadikan usul sambung ke wilayah kerajaan Allah untuk mendapatkan tambahan energi keilahian untuk hidup indah dan setimbang. Salah satunya itu ditempuh melalui, kalau orang itu sudah bisa menegakkan sholat, tingkatan sholatnya orang-orang langit, maka Allah akan menurunkan tunjuknya, ilmunya, memberikan kekhusyuan, maka orang itu akan senantiasa berjalan di jalan Allah sebagai narasumber dalam kehidupan untuk memberi peringatan, dan apa yang disampaikan itu pasti benar, dan orang-orang itulah yang sebenarnya yang layak menjadi pemimpin. Pemimpin yang laras lurus aktivitasnya sesuai Al-Quran, maka keadaannya pasti membawa perubahan sebagai hambaku Allah. Gambarannya sebagai teladannya itu adalah Muhammad Rasulullah, dan pada orang beriman keseluruhannya itu tampilannya nanti sebagaimana pohon kurma sesuai sabda Rasulullah, bahwa orang apa itu muslim atau orang beriman itu seperti pohon kurma. Muhammad ini diambil dari ini. Oh, ini jadi terbalik ini. Jahadu, ini dalnya 8, waw alif, wawunya 6, itu wawunya 6, ini 3, 4, 3, 4 itu dari rumus ini. Muhammad ini 24, haknya 6, Muhammad tasdid, ini tasdidnya terhapus ini 48, terus dalnya 8, ini deret hitungnya 20, deret ukurnya 14, jumlah seluruhnya 34.
surah 14 ayat 20 mengatakan bahwa kalau dengan kepemimpinan yang kemudian berbuat laras lurus aktivitasnya sesuai Al-Quran, bahwa itu akan membawa perubahan, maka yang demikian itu sekali-sekali tidak sukar bagi Allah. Jadi kalau terjadi perubahan, itu sebenarnya yang mengubah itu Allah. Dan untuk menjadikan perubahan itu tidak sukar bagi Allah. Perubahannya apa? Perubahan yang mula-mula itu ialah membawa manusia untuk mengenal aku Allah. Surah 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, untuk disembah selain aku Allah. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri. Salah satu bentuk pengabdiannya itu adalah dengan menegakkan sholat untuk mengingat aku. Mengapa sholat? Karena nanti amal yang pertama akan dihisab itu sholat. Ukuran kebaikan itu sholat. Kalau sholatnya baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau sholatnya itu sudah rusak, dipastikan semuanya rusak. Karena semuanya itu terbentuk dari bagaimana sholatnya. Dan itu ini sebagai langkah awal. Nah, untuk ini Allah menghadirkan utusannya, manusia utama, Muhammad. Dan Muhammad itu apa? Sesuai yang disebut pada surah 3 ayat 144. Ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Muhammad ini sebagai seorang rasul. Rasul ini roknya 10, sin 12, waw 26, lam 23, jumlahnya 71. 71 itu adalah kata uswah, teladan. Ini nanti kalau bahasanya dikaitkan dengan sholat, ini di sini ada sinwau. Sinwau ini 38. 38 itu jumlah ayat dari surah 47, surah Muhammad. 38 itu kata khosya'a, khusyuk. Nanti ketahuan kenapa banyak orang jauh atau sangat sulit mencapai kekhusyuan sholat. Itu rahasianya ada di sini nanti. Mengikuti jalan ini atau enggak. Jadi khusyuk itu sebenarnya tidak bisa tiba-tiba. Kecuali mengikuti ini baru khusyuk menjadi bagian dari sini. Kita lihat bagian. Muhammad selaku Rasul itu adalah teladan. Untuk apa? Tujahidu, dalam berjihad. Bahasan kita tentang jahadu, mereka yang berjihad. Maka teladannya adalah pada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ada pada surah Al-Ahzab. Ketika berperang melawan sekutu, sebagian orang itu masih ragu-ragu untuk maju. Rasulullah itu maju lebih dulu, langsung menembus ke tengah-tengah musuh. Itulah dikatakan ada uswah. Ada uswah. Tetapi ayat itu tidak dibatasi. Namanya uswah itu hanya berkenaan dengan keberanian Rasulullah menembus pasukan musuh yang sangat besar di perang Al-Ahzab. Karena semua ayat itu berlaku umum. Tidak bisa ayat itu dibatasi dengan asbabun nuzul. Karena itu yang baru belajar asbabun nuzul itu nggak usah sok.
selalu mengatakan asbabun nuzulnya apa? Ayat tidak bisa dibatasi dengan asbabun nuzul. Salah satu pemahaman itu bisa dengan asbabun nuzul. Tetapi ayat tidak bisa dibatasi maknanya dengan asbabun nuzul. Seperti uswatun hasanah. Asbabun nuzulnya Nabi maju perang. Apakah dibatasi hanya Nabi maju perang? Tidak. Semua hal Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Teladan dalam berjihad, berbuat kebajikan, ahsanu siroti, di jalanku. Kalau sebelumnya itu muncul sabili, nah sekarang lebih jelas lagi siroti. Sabili itu juga diartikan jalanku, siroti jalanku. Hanya penggunaan dalam Al-Quran, kalau sabili itu bisa dalam bentuk jamak munculnya, tapi kalau siroti selalu dalam bentuk tunggal. Berjihad itu dalam berbuat kebaikan di jalanku Allah itu apa? Dalam rangka mengangkatmu, Rofiuka, untuk mengangkatmu. Makoman, pada makom. Zikri, mengingatku. Ini, mengingatku. Berkesadaran pada aku Allah. Tingkatnya itu seseorang mencapai tingkat senantiasa berkesadaran kepada Allah. Ada orang yang perbuatannya itu tanpa kesadaran kepada Allah, jadi hanya sebatas pada kesadaran dirinya sendiri. Ini perbuatan-perbuatan yang terputus karena hanya bernilai duniawi. Yang langsung sambung, yang langsung wusul, itu adalah yang sambung pada berkesadaran kepada Allah. Dia melakukan apapun itu semata-mata karena Allah. Rambu-rambunya selalu berkesadaran ingat pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ini keberadaan Rasul itu dalam rangka ini. Terhadap ketentuan ini, itu nanti akan terpecah manusia ini. Pertama, ada yang fa'at ba'ahu, prosesnya. Ini kan 20 itu kan fa'. Ini sama, ini dimulai dengan fa'. Fa'at ba'ahu, maka dia mengikutinya. Jadi menjadikan ini sebagai teladan, maka dia mengikutinya. Tapi ada yang prosesnya fabagha, maka dia berlaku aniaya. Ini antara wilayah kanan dan kiri, manusia terpecah. Disediakan Rasul sebagai uswatun untuk berjihad berbuat kebaikan di jalanku Allah. Tujuannya untuk mengangkatmu pada makom untuk dekat mengingatku Allah. Untuk senantiasa zikir. Yang perintahnya zikir itu walatania fi dzikri. Jangan sekali-sekali engkau lemah dalam berzikir, berkesadaran pada Allah. Jadi zikir tingkat tinggi, untuk senantiasa zikir tingkat tinggi. Jalannya akan berbeda antara orang yang ittiba, mau mengikuti keteladanan Rasul, dengan orang yang berlaku aniaya. Untuk orang yang mau mengikuti, itu pasti zawazat, pasti dipertemukan. Yang pertama itu al-adha, gangguan. Tidak bisa tidak. Hidupnya itu akan banyak bertemu dengan gangguan, gunjingan dari orang-orang sekitarnya. Celaan, cacian, itu semua bagian dari al-adha. Kalau gitu enak gak ini ngikuti ini? Kalau nggak mau untuk diganggu orang di sekitar, itu jangan ngikuti Rasul. Jangan meneladani Rasul. Atau sebaliknya, selama ini hidupnya kok aman-aman, nggak pernah dapat gangguan. Jangan-jangan kita itu bukan orang-orang yang ittiba pada Rasul.
Rasul itu ya mendapat fitnah, caci maki, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, bahkan diusir, terancam dibunuh. Orang-orang beriman juga begitu di zaman Rasul. Coba apa yang dialami Bilal misalnya, apa yang dialami Abu Dzar Al-Ghifari, ngaji di tengah pasar dipukuli orang, bagian dari gangguan-gangguan yang diperoleh. Jadi orang menyatakan iman itu tidak kemudian merasakan semuanya itu dengan fasilitas-fasilitas yang enak, tapi dihadapkan pada situasi yang akan memaksanya untuk membuktikan keterikatan komitmennya terhadap keimanannya itu, kesungguhannya untuk mengikuti Rasul. Juga mengalami kesukaran-kesukaran. Al-Usra. Loh, katanya orang bertakwa itu pasti diberikan jalan keluar. Iya, pasti. Tapi ayatnya kan yusra itu ma'al usri. Inna ma'al usri yusra. Jadi kesukaran itu mesti dialami dulu. Setelah kesukaran dialami baru dirasakan kemudahan. Yaj'allahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'allahu min amrihi yusra. Tapi gimana orang itu bisa merasakan kemudahan kalau dia tidak bisa merasakan kesukaran? Bisa merasakan enaknya sehat enggak? Orang bisa merasakan enaknya sehat itu karena pernah merasakan sakit. Kalau orang itu nggak pernah sakit, enaknya sehat itu nggak bisa dirasakan. Wes sing gampang. Pernah merasakan kenyang nggak? Merasakan kenyang. Kenapa bisa merasakan kenyang? Karena pernah merasakan lapar. Maka bisa dibedakan. Orang bisa merasakan terang karena dia pernah berada pada situasi merasakan gelap. Maka dia bisa melihat perbedaan itu. Maka setelah mengalami kesukaran itulah, makanya termasuk hijrah itu pasti Allah memberikan jaminan mereka akan memperoleh keamanan, mendapati bumi Allah itu luas setelah mereka merasakan kesukaran. Jadi kesukaran itu dialami dulu. Itu prinsip kehidupan itu seperti itu. Bayi untuk bisa berjalan akhirnya berlari pasti mau menempuh kesukaran. Kalau tidak mau menempuh kesukaran selamanya dia tidak pernah bisa jalan. Orang berhasil itu pasti mau menapaki tangga-tangga kesukaran. Kalau tidak akan pernah berhasil. Dan sebelumnya sudah dibahas bahwa banyak manusia yang tidak mau menempuh jalan mendaki lagi sukar. Aqabah. Padahal perintahnya diminta untuk mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Gimana orang bisa memperoleh kemuliaan kalau semuanya memilih yang mudah-mudah? Permainan anak-anak itu aja namanya game, pasti bertingkat-tingkat ya. Dari mudah menuju sukar, level 1, level 2. Sekolah juga begitu. Kalau mau enak tetap sekolah TK aja, tiap hari nyanyi-nyanyi. Nggak pakai mikir, nggak ada PR-PR yang berat. Tapi ya tetap jadi arek TK. Kalau mau meningkat itu harus mau mengambil soal yang lebih sukar, yang lebih sukar. Bahkan terlibat pada huzah, peperangan.
Nah, itu yang dialami oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Peperangan itu nanti bisa peperangan fisik maupun peperangan pemikiran, dan sekarang peperangan itu sudah berbagai bidang. Perang politik, perang ekonomi, perang budaya. Karena secara politik kalah, maka secara budaya, khususnya Malang ini betul-betul terpuruk. Malang ini betul-betul hanya karena seorang wali kota. Saya lahir tahun 61, Januari 61 di Malang. Itu yang namanya istilah bersih desa itu nggak pernah kenal, nggak pernah dengar, nggak pernah kenal, kecuali setelah saya KKN di daerah Blitar, pinggiran Blitar, Tulungagung, baru dengar apa yang namanya bersih desa. Nah, di sana biasa, Blitar, Tulungagung, tapi Malang itu nggak dikenal dulu. Oh, ternyata begitu bersih desa. Baru ketika Malang ini dijabat oleh Penny Suparto, mengadakan festival bersih desa Grebek Suro, baru berkembang. Sekarang setiap tahun ada festival Suro, yang kemeriahannya itu melebihi 17-an peringatan kemerdekaan, yang konsepnya nggak jelas, karnavalnya paling bikin macet, yang ditampilkan nggak jelas, dimensi kesejarahan nggak ada, dimensi pengajaran nggak ada. Paling-paling semua orang keluar, pokok lainnya diceloreng-celoreng. Nari-nari yang paling banyak itu yang penting nggawa kendaraan, salon sing gede, dangdutan campur sari. Itu yang di jalan. Terus setiap desa akhirnya mencari-cari, karena yang selalu ada dalam rangka penghidupan animisme, dinamisme. Leluhur desa itu siapa? Leluhur ya dicari, mbah siapa, mbah siapa. Terus kumpul di kuburan, doa di kuburan. Kirap, pusaka-pusaka, keris-keris, opo dikumpulno diubah. Menghidupkan animisme, dinamisme melalui proses sinkritisme, pencampur adukan animisme, dinamisme dengan doa cara Islam di kuburan. Selamatan, sedekah bumi, musyrik semuanya. Budaya musyrik berkembang pesat di Malang. Yang saya khawatirkan ialah marahnya gunung-gunung yang ada di sekitar Malang. Berapa kali Kelut itu tidak mengarah ke Malang. Kelut tidak mau mengarahkan ke Malang. Bromo juga tidak terlalu ke Malang. Semeru abunya sudah lama nggak mengarah ke Malang. Saya khawatirkan sebentar lagi akan semua mengepung Malang. Jadi kalau para wali dulu itu menggeser budaya kemusyrikan secara perlahan. Dulu itu kematian itu, kalau ada orang mati itu orang mengadakan selamatan, hiburan dengan tayub, tanda, ronggeng, berbagai hiburan itu dengan minum-minum toa, homer. Karena konsepnya orang mati itu dia masih ada sekitar rumah situ. Orang meninggal itu menjadi mukhsa, hilang itu setelah 1000 hari. Nah, terutama betul-betul masih melingkar-lingkar di rumah itu selama 7 hari. Kan itu selamatan itu mulai hari pertama, hari kedua sampai ke-7. Nah, itu harus dihibur supaya senang orang yang mati.
Nah, setelah 7 hari itu baru bergeser lingkarannya, menjauh dari rumah, tapi dia masih ada di kampung gitu. Maka itu hari ke-40 dia akan hadir, itu dihibur lagi, selamatan. Dan modelnya begitu, tanda, tayub, ronggeng, orang-orang minum-minum. Nah, budaya ini oleh wali dulu digeser dengan yang biasanya tandaan itu, tayuban, diganti dengan bacaan-bacaan tahlil. Sejarahnya tahlilan itu di situ, dalam rangka penggeseran ini. Yang wali aliran putih, ini memang cara begini dilakukan oleh wali aliran merah dengan tokohnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu masuk jalur merah di pendekatan budaya, tidak menyerang secara frontal, maunya pelan-pelan secara budaya. Nah, nanti aliran putih sebenarnya tidak setuju, nanti khawatir yang bukan agama disebut agama, sehingga kemurnian agama ini tidak terpelihara. Tapi pendirian Sunan Kalijogo, biarlah kalau kita tidak sampai pada tahap untuk menyajikan agama Islam itu secara murni, biarlah nanti generasi sesudah kita yang akan menyelesaikan. Tapi beliau-beliau wali-wali itu wafat. Wali itu bukan hanya 9 ya, wali itu banyak, puluhan. Hanya dewan wali, namanya dewan wali. Dewan wali itu ada 9. Dewan wali itu ada 9. Nah, dalam sidang dewan wali itu, biarlah nanti generasi sudah kita yang menyelesaikan. Sehingga tidak ada lagi makan-makan sesudah kematian itu. Karena menurut Imam Syafi'i, kumpul-kumpul makan-makan sudah kematian itu termasuk bagian dari meratap. Itu fatwa Imam Syafi'i dalam Al-Um. Maka kalau orang mengaku mazhabnya Imam Syafi'i tapi suka kumpul-kumpul makan-makan sudah kematian, dia telah berdusta. Itu aja. Tapi kalau memang itu kesenangannya, ya terserah aja, namanya senang. Itu perang budaya begitu. Walaupun perang, tapi kalau murni di jalan Allah, dijanjikan pasti memperoleh kemenangan. Pasti memperoleh kemenangan. Walabu. Dia akan mengalahkan. Mampu mengalahkan berarti menang. Asal dasar peperangan itu iman. Kalah pertempuran itu tidak berarti kalah peperangan. Pertempuran kalah, tapi peperangannya bisa menang. Itu bedanya. Pertempuran bisa kalah, tapi peperangan tetap menang. Karena kalau dasarnya iman, terbunuh pun itu bukan satu kekalahan. Dia tetap menang pada dimensi yang lain. Orang mati itu tidak selalu menunjukkan kalah. Nah, kalau dia dipertemukan dengan gangguan, kesukaran, bahkan peperangan, dan itu dalam rangka untuk berjumpa, laku, likok. Bahasa Jawa itu ada laku, istilah laku. Laku ini itu kayak apa? Untuk sampai pada kemuliaan itu lakunya itu seperti apa?
Jadi laku itu dari kata ini. Liqo, laku. Mereka bertemu, berjumpa. Di sini berjumpa Allah. Laku yang disebut lakunya apa ya? Ini meneladani Rasulullah dalam berjihad, berbuat kebaikan di jalan Allah. Itu laku yang diharapkan. Melakoni apa? Yang melakoni ini. Melakoni ini. Meneladani Rasulullah, berjihad, berbuat kebaikan di jalannya Allah, untuk diangkat pada makom senantiasa mengingat Allah. Laku dengan itibak mengikuti ini, yang pasti akan dipertemukan dengan gangguan, kesukaran, dan peperangan. Tapi kalau sudah laku itu, maka nanti akan dimasukkan pada orang yang diberi nikmat. Anak amta, engkau beri nikmat. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, sirati itu yang seperti apa? Siratal mustaqim itu. Kalau Allah tidak memberikan pengertiannya siratal mustaqim, ya berbagai jalan akan ditempuh orang. Tapi Allah sudah menjelaskan bahwa siratal mustaqim itu siratal ladina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau beri nikmat. Dan bukan ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu disebutkan di dalam ini. Surah 4 ayat 69. Surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang an'ama, yang diberi nikmat, dianugerahi nikmat? Minan nabiyyin, yaitu kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang membenarkan. Karena itu Abu Bakar itu dapat julukan as-siddiq, karena dia jujur membenarkan. Wassalihin, wassuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hanya itu. Berteman dengan Nabi, dekat dengan Nabi, para siddiqin, syuhada, orang-orang saleh. Jadi bersama hamba-hambaku Allah itu adalah bersama hamba-hamba yang mendapat nikmat ini. Yang diikuti, yang diteladani itu adalah di antara orang-orang yang demikian itu. Itu kalau mempelajari sejarah, riwayat hidup, ambillah orang-orang ini untuk bisa diteladani. Menjadikan orang-orang idola, ambillah dari orang-orang ini untuk diteladani. Sebaliknya, kalau orang memilih dari ini, prinsip ini, uswah dalam berjihad itu memilih untuk prosesnya, prosesnya berlaku aniaya, fabagha, maka yang akan dia tampilkan itu adalah berpaling, a'radu.
dia akan berpaling. Padahal di surah Toha itu sudah disebutkan di surah 20. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, pasti ia akan menghadapi penghidupan yang sempit. Nanti arahnya akan seperti itu. Tatamaro, ia senantiasa berada pada keraguan. Kenapa? Karena dengan berpaling menolak, itu dia mengingkari hatinya sendiri. Hati murni itu ini mengajak untuk membenarkan. Tapi nafsunya yang besar itu berusaha menutupi untuk meragukannya, menuju berpaling. Maka dia akan selalu terombang-ambing pada keraguan-keraguannya. Karena terombang-ambing pada keraguan maka tidak pernah tenang. Lalu biasanya bentuk menutup-nutupi pada ta'ala, berlaku sombong, tinggi hati. Jadi orang sedih, orang gelisah, orang takut, itu biasanya ditutup-tutupi dengan berlaku sombong, berlaku tinggi hati. Kadang orang itu sebenarnya takut, supaya nggak tambah takut, wetok dibendel-bendel. Yang orang itu ragu-ragu untuk menutupi itu diketokno, koyok yakin, padahal tetap ragu. Nah, ini perbuatan-perbuatan ini dinamakan perbuatan nakal. Katakan nakal itu yang ini, berpaling, ragu-ragu, sombong. Itu nakal itu. Nakal, siksaan itu menjadi siksaan. Dan puncaknya nanti dia akan menerima kebencian Allah. Lamakullah. Surah 40 ayat 10. Kebencian atau mendapatkan kemurkaan dari Allah. Itu yang diperoleh bagi orang yang memilih prosesnya berlaku aniaya. Tapi yang ittiba akan berjumpa lewat laku, maka mendapat nikmat, masuk di antara golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya. Jadi di sini Muhammad selaku orang mulia yang akan membawa pada perubahan untuk membentuk orang-orang beriman sebagaimana pohon kurma. Muhammad ini angkanya 86. Mim 24, hak 6, double mim 48, dal 8. Angkanya 86. Muhammad artinya terpuji. Kalau diurai di jahatu kemarin itu 68. Jahatu kan 68. Cermin dari 68 itu 86. 86 itu Muhammad. Di teladan mujahidin itu adalah Muhammad. Dan itu dalam kalimat takhim itu dikatakan Imam al-Mujahidin. Pemimpin mujahid. 14 kalau dikali 48 jumlahnya 62 tambah 86 148. 14 itu kata robun, pembentuk kata tarbiyah, pendidikan. Jadi rob itu sebagai pendidik. 48 itu surah Al-Fath, kemenangan.
Di teladannya itu karena dia akan mendidikkan untuk meraih kemenangan. Kemenangan itu. 14 secara huruf itu shad. Dan shad, jumlah huruf shad di dalam Al-Quran itu sama dengan 2037. Huruf shad di dalam Al-Quran disebut sebanyak, digunakan sebanyak 2037. Mendidik ke arah kemenangan itu melalui proses. 20 ini proses. 37 ini kadihun, bekerja keras. 37-nya kadihun, bekerja keras. Jadi ini tidak bisa tidak, harus melalui proses kerja keras itu. Sunatullahnya seperti itu. Pendidikan menuju kemenangan itu mesti proses bekerja keras. Karena itu dikatakan jihad. Dan mau mendidik diri, memproses diri, meraih kemenangan, keberhasilan, itu lewat 62 sunnah. Ini sunnah, itu jalannya. Kalau jalannya situ seperti ini, ya tidak mungkin kemenangan, keberhasilan itu diperoleh kecuali memperoleh melalui jalannya. Untuk sampai ke Gria Santa Blok H ini, jalannya itu ya mesti lewat, kalau dari sana ya mesti lewat Suhat atau Borobudur. Lalu lewatnya terus lewat apa itu? Kelayatan atau Mblimbing nggak lewat Borobudur terus rono ya nggak akan sampai karena jalannya bukan ke sana, jalannya itu ke sini. Kalau dari Sabilillah itu lewat Borobudur. Kalau dari Universitas Brawijaya lewat Suhat sana. Dari Tunggul Wulung lewat Candi Panggung. Lewat jalan jalur sini apa itu? Permata Jingga gak iso di portal. Bukan jalannya. Ya harus lewat jalan. Jalannya seperti ini. Melalui proses bekerja keras. Mau mendidik diri. Proses dengan kerja keras. Dan secara benar, cerdik, arusdu, rosid. Karena itu Muhammad ini menyediakan jalan sunnah. Jadi uswah itu adalah jalan yang paling benar, paling cerdik sebagai ibrah. Itu sebagai pengajaran. Jadi Rasulullah itu memberikan pengajaran. Jadi yang dilakukan, apa yang dilakukan, diucapkan, diperbuat Rasul itu adalah pengajaran. Inilah jalan yang paling cerdik. Itu pilihannya pada Rasul. Dan itu cocok karena arusdu itu dari kata rosada. Rosada ini 31. 31 itu adalah ayat dari surah 76 Al-Insan. Berarti ibrah pengajaran itu untuk manusia seluruhnya. Khususnya yang mau ittiba, yang mau beriman tadi. Itu sudah jalan yang cocok bagi manusia. Tidak mau mengikuti jalan Rasulullah, maka hilang kemanusiaannya. Karena itu kemarin diterangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman, tidak mau ittiba pada Rasul, menolak ajaran Rasul, kedudukannya bahkan lebih rendah daripada biawak, lebih rendah daripada buaya, lebih rendah daripada ular. Karena syarat bawah seburuk-buruk binatang melata. Binatang melata itu buruk,
Tetapi Al-Quran mengatakan seburuk-buruk binatang melata. Berarti hilang manusianya. Menolak itu kal-an'am, sebagaimana binatang ternak. Tapi ada yang lebih rendah dari binatang ternak. Karena balhum adol, karena ia lebih sesat. Ternyata yang lebih sesat itu adalah seburuk-buruk binatang melata. Nah, ini 62 semua Sunan pelajaran. Surah 31 itu jumlah ayatnya 34. Kalau 31 ditambah 34 itu menjadi 65. 65 itu kata huda, kata ilmu, kata amal. Ini 3 serangkai. 3 serangkai. Jadi pendidikan menuju kemenangan melalui proses bekerja keras ditunjukkan pada pengajaran jalan yang paling cerdik ini memfungsikan secara terpadu bersinergi antara petunjuk, ilmu, dan amal. Tidak beramal kecuali didasarkan ilmu. Tidak menggunakan ilmu kecuali ilmu yang didukung oleh petunjuk. Ilmu yang lahir dari petunjuk. Jadi bukan hanya amal dan ilmu, tapi amal dan ilmu ini sesuai dengan petunjuk atau tidak. Kalau itu dilakukan, maka masuk sini ke 148. 148. Sebelum masuk ke 148, penjelasannya ialah 86-nya ini 14, di sini ada titik pada 8, antara 8 dengan 6 ini, karena ini 80, berarti ada titik, titiknya 13, 27. 27 kalau dipadat menjadi 9, dal, hati. Mulainya itu dari hati. Mulainya itu dari hati. Terbitnya itu dari hati. Apa? Dalam rangka beraktivitas, proses bekerja keras. Aktivitas bekerja keras itu ialah hak 27. Nah, ternyata aktivitas itu amal. Nah, amal ini harus didasarkan ilmu, didasarkan pada petunjuk. Baru 148. Apa 148? dengan 8 itu 22. Surah 22 itu surah Al-Hajj. Dua-dua itu huruf kaf. Kaf itu artinya cukup. Ini dulu biasanya diartikan CSS. CSS. Cukup setimbang sempurna. Cukup setimbang sempurna. Kafnya cukup, dua-dua setimbang. Haji itu kesempurnaan rukun. Cukup setimbang sempurna. Menyempurna timbangkan. Kesetimbangan yang sempurna. Apa? Dal, 8. Kehidupan. Kehidupan.
kehidupan. Kemudian 148 ini kekuatan. Apa? 48 tambah 1 fitrah. Ini 1, 4 dengan 8 itu 12. Berarti 112. 112. Surah 112 itu surah Al-Ikhlas. Berarti hati yang bersih murni ini adalah hati yang ikhlas. Karena itu pendidikan yang berhasil itu kalau didasari oleh jiwa yang ikhlas. Di sini tadi ada jiwa, cuma saya hapus apa itu supaya nggak membingungkan. Sebenarnya itu diambil dari ini kan 48. Terus di sini saja itu kan 14. Dalam 14 itu kan ada 10. 48 tambah 10 itu menjadi 58. Dengan 112 itu adalah khalifah. Itu menjadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Allah menjadikan manusia itu untuk menjadi khalifah. Dan kekhalifahan itu baru bisa tercapai apabila kita meneladani Rasulullah, menjadikannya sebagai pengajaran untuk menempuh jalan yang paling lurus, yang paling cerdik. Tugas atau capaian makom di muka bumi itu menjadi khalifah itu tidak akan tercapai kalau tidak mengikuti jalan. Tidak mengikuti jalan ini tidak akan tercapai. Nah, karena itu juga tidak akan bisa sholatnya itu sholat tingkatan sholat manusia langit yang bisa khusyuk kalau tidak ada capaian seperti ini. Khusyuk itu ada di dalam Rasul. Nggak mau mengikuti jalannya Rasul, nggak akan pernah khusyuk. Yang ada itu orang latihan konsentrasi, dan itu tidak khusyuk, bukan cermin khusyuk. Karena itu, jadi kan Muhammad itu sebagai seorang Rasul, surah 3 144. Penjelasan surah 3 ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Siapa mereka? Sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Ribbiyun. Maka mereka tidak menjadi lemah karena bencana. Keimanan yang murni itu tidak menjadi lemah karena bencana. Tapi iman ala harfin, iman pinggiran yang disebut yang lalu pada surah 22 ayat 11, kalau ada bencana itu melemah. Itu iman pinggiran. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak lesu, tetap bersemangat dan tidak menyerah kepada musuh. Tidak menyerah menghadapi persoalan, tidak berhenti di tengah jalan.
Dan itulah cerminan dari kesabaran. Jadi yang dikatakan orang sabar itu orang yang tidak menjadi lemah, dan dia tetap kuat, tidak lesu, dia tetap bersemangat, dan tetap punya motivasi, semangat tinggi, kekuatan tinggi, dan tidak mau menyerah putus asa. Itu yang dikatakan orang-orang yang sabar. Jadi tetap bertahan pada kebenarannya, tetap semangat, tetap teguh berdiri. Itu yang dikatakan sabar. Dan sabar ini sering disalah mengertikan maknanya. Ya, ini mengatakan cirinya paling nggak 3 ini yang dikatakan kesabaran. Yang lalu juga diterangkan bahwa Nabi Musa akan sabar bersama Khidir, tapi dijawab, bagaimana kamu bisa sabar sedang kamu tidak mengetahui persisnya sabar itu apa? Maka gagal. Tapi sungguh pun seperti ini, janji Allah itu tetap. Pada ayat yang 150, tetaplah ikutilah, tapi ikutilah Allah. Balillahu maulakum, Allah adalah pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi sudah ada kemauan untuk ittiba pada Rasul dan mau bersabar, itu pasti dia berada pada perlindungan dan pertolongan Allah. Kalau perlindungan dan pertolongan tidak ada, karena sabarnya ini tidak ada. Ciri-ciri untuk tidak menjadi lemah karena bencana, karena kesulitan, tidak lesu, tetap semangat, dan tidak menyerah pada persoalan yang dihadapi, itu nggak pernah muncul. Ya, pertolongan Allah nggak turun, tetap pada kesulitan yang dihadapi. Kalau tidak, untuk orang-orang yang tidak mau ittiba, itu pasti yang terjadi. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba mimma asraku billah ma lam yunazzil bi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sal maswar dzalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Jadi tidak mengikuti Rasul itu hatinya akan dipenuhi oleh ketakutan yang bermacam-macam. Karena ketakutan itu adalah ciri dari kekafiran. Takut kalau apa, takut kalau begini, takut kalau begitu, takut bagaimana. Dan sebenarnya semuanya itu adalah bagian dari kesyirikan. Syirik keadaannya, asro terhadap Allah. Karena Allah melarang jangan kau takut pada siapapun kecuali takut kepada Allah. Tapi ternyata takutnya pada berbagai hal pada selain Allah, maka itu syirik. Ketakutan pada selain Allah itu merupakan sifat keneraka. Itu telah masuk keadaan yang buruk bagi orang-orang yang dolim. Dan dolimnya itu sesungguhnya adalah mendolimi diri sendiri. Sekarang pertanyaan, kalau Allah itu menyatakan sebagai pelindung dan penolong, mengapa pada peperangan Uhud itu orang-orang beriman kalah dalam pertempuran? Bukan kalah perang, kalah dalam pertempuran. Dinyatakan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji untuk menjadi penolong dan pelindung. Allah sudah memenuhi janji saat itu dalam perang Uhud itu. Apa? Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah. Jadi tetap komitmen tinggi, mengikuti sunnah, memperhatikan pesan-pesan Rasul,
maka Allah menjadi pelindung dan penolong. Dengan izin Allah membuat kocar-kacir pasukan musuh. Sampai saat orang-orang beriman saat itu durhaka kepada Rasulnya. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Jadi ketika menjadi lemah, tidak semangat lagi, berdebat, berselisih, mendurhakai perintah Rasul, gara-gara apa? Allah memberikan ujian, memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Harta rampasan perang, kemudian takut kamu tidak kebahagiaan. Tidak mau lagi bersabar untuk bertahan di atas bukit. Kenapa? Karena memang di antaramu ada orang-orang yang menghendaki dunia di antara kamu. Ada orang yang menghendaki akhirat. Orang menghendaki dunia ini membuat perselisihan akhirnya menjadi kocar-kacir. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Jadi kalau kita sudah yang lalu dikatakan bahwa darul akhirat, prinsipnya itu akhirat, terus ada orang-orang yang memanggil-manggil untuk mementingkan dunia, terpengaruh atau enggak, itu bagian dari ujian. Kalau terpengaruh, yang terjadi seperti ini. Ini merupakan satu kesalahan. Tapi Allah namanya juga mencintai orang beriman, maka Allah tetap memaafkan. Allah tetap memaafkan. Ini ayat 152. Dan juga Allah telah memaafkan kamu. Kenapa? Karena Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Tidak apa, satu waktu orang mengalami kesalahan, tapi Allah itu Maha Pemaaf. Laqad afa ankum. Tapi Allah memaafkan kamu. Wa fadlin 'alal mu'minin, karena Allah memberikan karunia bagi orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Kalau sudah ketika berbuat kesalahan seperti itu, diliputi ketakutan, kamu berlari, tidak menoleh pada seorang pun. Sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, panggilan Rasul pun gak direken. Orang sudah takut mati karena penyakit, rambu-rambu syariat itu bisa dilanggar. Larangan-larangan itu bisa dilanggar. Orang mengalami kesempitan hidup, rambu-rambu itu bisa dilanggar. Maka panggilan Rasul itu nggak diperhatikan. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan di atas kesedihan. Akan mengalami kesedihan yang memuncak. Sedih yang sesedih-sedihnya. Tapi itu adalah dalam rangka mencapai titik kulminasi dari kesedihan. Kalau sudah sampai titik kulminasi, itu tidak akan lebih sedih lagi. Setelah itu akan turun. Nah, setelah itu akan terjadi proses adaptasi. Dan itu kalau kita misalnya berada pada satu ruang, ada bau busuk yang nggak enak. Asal itu nggak beracun deh. Bau saja bau busuk itu. Seperti apa sih nggak enaknya bau busuk? Oh iya, memang betul-betul busuk ini. Nah, setelah itu turun, terjadi proses adaptasi. Setelah sampai titik kulminasi, adaptasi. Sedih itu, sampai puncak kesedihan, tidak akan lebih sedih lagi, maka akan menurun. Supaya kamu jangan berhati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu.
sampai puncak kesedihan. Setelah itu akan hilang kesedihan. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu 153. 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, ini karena kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Walaupun kamu telah berbuat kesalahan, telah dirasakan oleh Allah kesedihan di atas kesedihan, kamu betul-betul berduka cita, tapi setelah itu Allah menurunkan pada kamu keamanan. Karena janji Allah terhadap orang yang berhijrah itu pasti diberi keamanan. Salah satunya adalah simbolnya ini dalam bentuk rasa kantuk. Kantuk. Dibuat lupa dengan persoalan, lerem dengan persoalan, cooling down, meliputi segolongan dari kamu. Tetapi ada segolongan lain yang telah dicemaskan oleh dirinya sendiri. Menghadapi keadaan itu sudah cemas takut, ditambah oleh ketakutan, kecemasan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Itu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, yang banyak itu ini ketakutan yang dibuat-buat sendiri akibat olah pikiran perasaannya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka telah mengembangkan persangkaan terhadap Allah. Jadi kalau orang banyak kecemasan, itu karena membuat persangkaan yang tidak benar. Yang itu biasanya tidak dinyatakan, disimpan dalam hati. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Akhirnya ini akan mengendap menjadi ketidaksadaran. Sudah mengendap menjadi ketidaksadaran, proses penyembuhannya itu jadi susah. Ini kesalahan-kesalahan rohaniah, kesalahan-kesalahan psikologis yang banyak dilakukan manusia. Itu terjadi kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan. Jadi setan ikut main di situ, menciptakan kecemasan, mengganggu pikiran kita, perasaan kita untuk lebih cemas daripada yang seharusnya. Bahayanya kecil, tapi cemasnya besar. Itu karena digelincirkan setan. Apa? Disebabkan kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Yang lalu itu ada kesalahan-kesalahan. Nah, ternyata kesalahan yang nggak ditobati itu menjadi jalan bagi setan untuk menggelincirkan. Maka orang menjadi terombang-ambing, tercipta ketakutan, kecemasan yang tidak berdasar. Kecemasan yang diciptakan sendiri. Nah, karena itu, disinilah pentingnya untuk bertobat atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi tobat atas kesalahan lalu langsung menutup jalan bagi setan untuk menggelincirkan pikiran dan perasaan manusia. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini pelajaran kehidupan yang sangat penting dari surah Ali Imran ayat 144 sampai 155. Pelajari telah berulang-ulang. Karena ini praktis untuk kehidupan sehari-hari. Banyak dialami orang mengalami stres, depresi karena hal-hal semacam ini. Nah, inilah yang kita bahas pada apa itu? Malam ini juga bisa dilanjutkan pada 156 nanti pada akhirnya
timbul rasa penyesalan-penyesalan di dalam hati. Pada puncaknya setelah mengalami dinamika semacam ini, pada akhirnya tinggal menyesal saja itu kalau sudah sampai pada akhir. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.